Baik, ini adalah pembahasan beberapa soal tentang logaritma ya, dengan memanfaatkan sifat-sifat logaritma. Yang pertama, ya ini nomor 1, ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini ada soalnya A, B, C, D. Oke. Nah, pada materi yang kemarin, ya pertemuan tentang logaritma, ini adalah hubungan antara logaritma dengan eksponen, ya bilangan berpangkat, ya. Dimana logaritma B dengan basis A atau A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Oke. Nah, ini yang pertama tadi perintahnya ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, berarti ubah ke bentuk eksponen, ke bentuk seperti ini. Oke. Baik. Langsung saja yang A, 4 logaritma 64 sama dengan 3, ya. Nah, ini adalah basis atau bilangan pokok, ya. Maka ini menjadi 4, sedangkan ini adalah C, ya, C. Ini dalam hal ini C, yang kalau diubah ke dalam bentuk pangkat ini menjadi pangkat, ya, ke bentuk eksponen menjadi pangkat. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Oke ya. Nah, yang B, 5 logaritma 625 sama dengan 4, atau logaritma 625 dengan basis 5 sama dengan 4. Nah, ini langsung saja, ya. 5 pangkat 4 sama dengan 625, ya. Ini sebagai bilangan pokok, ini pangkat, ini hasil, ya. Numerus pada logaritma dan hasil pada eksponen. Oke, lanjut kita yang C. Yang C nih, logaritma 100.000 sama dengan 5. Ini kalau tidak ada basisnya itu basis 10, ya. Kalau tidak ada basisnya basis 10. Maka logaritma 100.000 sama dengan 5. Ini tanpa ditulis 10, ya. Bilangan pokoknya atau basisnya, ya. Sehingga menjadi 10 pangkat 5 sama dengan 100.000. Oke, itu yang C. Sekarang yang D, ya. Yang D, ini soalnya 8/27 ini sebagai basis. Logaritma 9/4 sama dengan negatif 2/3, ya. Oke. Nah, langsung saja 8/27 pangkat ini negatif 2/3 sama dengan 9/4. Nah, begitulah cara mengubah ke bentuk bilangan berpangkat dari logaritma, ya. Oke. Baik. Kita lanjut. Nomor 2, ya. Kalau tadi mengubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat atau bentuk eksponen, sekarang sebaliknya. Bentuk eksponen kita ubah ke bentuk logaritma. Baik. Ya, langsung saja, ya. Yang A, M pangkat X sama dengan N. M ini adalah bilangan pokok atau basis, ya. Maka M logaritma. Sedangkan hasil ini pada numerus, ya. Hasil ini pada eksponen atau pada perpangkatan itu adalah numerus. Sama dengan pangkat adalah hasil pada logaritma. Oke. Lanjut yang B, ya. P sama dengan Q pangkat negatif 2. P-nya adalah basis Q, ya, Q. Ini Q adalah basis, ya. Q logaritma. Nah, P sama dengan negatif 2. Kalau pada bilangan berpangkat atau eksponen, ya, langsung saja ini adalah basis, ya, pangkatnya adalah hasil ini, sedangkan
P itu atau hasil dari perpangkatan itu adalah numerus. Nih. Ya, oke, kita contoh lagi yang C. Ya, yang C, nih yang C. Nah, ini sudah jelas kelihatan 27 pangkat 2/3 sama dengan 9. Ya, 27 ini itu adalah basis. Ya, pada logaritma. Sedangkan hasil pada eksponen atau bilangan berpangkat ini adalah numerus. Sama dengan, ya, pangkat ini adalah hasil pada logaritma 2/3. Oke, kita lanjut yang D. 10 pangkat negatif 1 sama dengan 0,1. Oke, ayo bagaimana ini? Ya, 10 adalah basis, ya, 0,1 ya itu sebagai numerus, sedangkan negatif 1 itu adalah hasil. Nah, kalau pada logaritma basis 10, nih basis 10 tidak bisa ditulis, sehingga kita tulis cukup seperti ini saja. Oke, baik, itulah untuk yang nomor 2. Kita lanjut. Kita lanjut nomor 3 ya. Tentukanlah nilai X dari persamaan di bawah ini ya. Jadi kita disuruh di sini menentukan nilai X-nya berapa. Oke. Baik. Langsung saja kita bahas yang A. Logaritma 64 dengan basis 2 itu sama dengan X. Ya. Maka untuk mencari X-nya, logaritma ini kita ubah ke bentuk eksponen ya. Eksponen. Oke. Baik, kita ubah 2 itu sebagai bilangan pokok, X itu sebagai pangkat, numerus sebagai hasil. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menemukan X-nya? 64 ini ubah menjadi bentuk pangkat, di mana bilangan pokoknya 2. Atau dengan kata lain, 2 pangkat berapa biar 64? Ya. Maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa biar 64? 2 pangkat 6. Ya. Sehingga X sama dengan 6. Akibat daripada bilangan pokok sudah sama pada persamaan, maka pangkatnya juga harus sama. Oke. Baik, kita lanjut nomor 3B. Ini dia soalnya. Logaritma 16/9 dengan basis X sama dengan negatif 2. Oke, baik. Lanjut saja. Sama seperti yang tadi, kita ubah ke bentuk eksponen atau bentuk pangkat ya. X adalah bilangan pokok, negatif 2 adalah pangkat, 16/9 itu adalah hasil ya. Kalau pada logaritma itu numerus ya. Maka ini X pangkat negatif 2 itu adalah 1/X kuadrat sama dengan 16/9. Bentuk pecahan ya 16/9, maka bentuk X kuadratnya sama dengan 9/16. Oke, sehingga X itu adalah akar dari 9/16. Plus min ya, plus min. Oke, sehingga didapatlah nilai X itu sama dengan plus min. Akar 9 itu adalah 3 per akar 16 itu adalah 4. Jadi didapatlah hasilnya X itu plus min 3/4. Oke, kita lanjut yang 3C. Ya, ini 3C. C. Logaritma 10 pangkat 5 sama dengan X. Nah, ini tanpa ditulis ya, basisnya 10 ya. Saya tuliskan tinta merah saja. Ya, tanpa ditulis basisnya 10, sehingga kita ubah ke bentuk pangkat menjadi 10 pangkat X ya. Ini 10 pangkat X
sama dengan 10 pangkat 5. Sehingga akibat dari bilangan pokok sudah sama pada persamaan, maka pangkatnya juga harus sama. Oke. Baik. Kita lanjut nomor 3D. Ini yang D. 0,5 sebagai basis, logaritma 4 sama dengan X. Atau logaritma 4 basisnya 0,5 sama dengan X. Oke, langsung saja kita ubah ke bentuk pangkat lagi. 0,5 pangkat X sama dengan 4. Nah, 0,5 itu kan 5 per 10. Pangkat X sama dengan 4. 5 per 10 itu kan 1 per 2. Pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. Oke. Nah, setengah itu adalah 2 pangkat minus 1. Dipangkatkan X sama dengan 2 pangkat 2. Oke. Nah, ini dikalikan. Ya. 2 pangkat minus 1 dipangkatkan X menjadi 2 pangkat minus X sama dengan 2 pangkat 2. Oke. Sehingga bilangan pokok sudah sama, maka pangkatnya juga harus sama. Didapatlah hasilnya negatif X sama dengan 2. Oke. Nah, atau ini sama-sama kali negatif 1. Didapatlah X sama dengan negatif 2. Oke. Itulah untuk nomor 3. Kita lanjut. Baik, kita ke nomor 4. Jika logaritma 2 sama dengan 0,3 dan logaritma 3 sama dengan 0,48. Tentukanlah nilai di bawah ini. Maksudnya begini ya. Ini masing-masing logaritma 50, logaritma 1/30, logaritma 72, dan 3. Ini bukan basis ya. Ini bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat. 3 logaritma 1/3 ya. Nah, ini kita upayakan mengarah ke logaritma 2 dan logaritma 3. Sebab apa? Ini cara mencarinya tanpa pakai kalkulator ya. Tanpa menggunakan kalkulator. Pedoman kita hanya logaritma 2 0,3 dan logaritma 3 sama dengan 0,48, itu saja. Ya. Kalau pakai kalkulator ini cepat dapat. Oke. Oke. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang A, logaritma 50. Nah, logaritma 50 ini kan sama aja ini dengan logaritma 10 kali 5 atau 5 kali 10 kan? Nah, berdasarkan sifat logaritma, maka ini didapat logaritma 10 ditambah logaritma 5. Nah, ini kan tanpa ditulis basisnya 10. Apabila basisnya sama dengan numerusnya itu adalah 1 ditambah. Nah, logaritma 5 itu dapat kita ubah menjadi logaritma 5 dapat kita ubah menjadi logaritma 10/2 ya. Jadi di sini ya, pada soal nomor 4 ini kita gunakan teknik matematika ya. Maksudnya teknik matematika itu adalah contoh 5 itu kan 10/2. Nah, 5 juga dapat kita peroleh dari 20/4. Nah, kenapa kita pakai 10/2? Ya, itu lebih gampang penyelesaiannya, itu saja ya. Jadi harus jeli, harus teliti ya. Maka ini sama dengan 1 ditambah logaritma berdasarkan sifat logaritma ya. Apabila numerusnya dalam bentuk pembagian, maka dapat kita ubah menjadi seperti ini. Ya, ini sifat logaritma yang seperti ini. Logaritma B per C sama dengan logaritma B dikurang logaritma C. Ini dia ya, sifat logaritmanya.
Oke. Nah, maka 1 ditambah logaritma 10 lagi-lagi sama basis dengan numerusnya. Ya, maka hasilnya menjadi 1 dikurang logaritma 2 berapa? 0,3. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurang 0, sama dengan 1,7. Oke. Baik. Nah, tidak harus seperti ini ya. Tidak harus seperti ini. Begini juga boleh ya. Ini saya kasih jalannya yang lain. Ya. Makanya tadi saya katakan gunakan teknik matematika ya, tanpa mengurangi makna atau arti ya. Baik. Ini dia. Logaritma 50 itu kan sama dengan ini ya, ini cara yang lain ya, boleh cara yang lain. Logaritma 50 itu kan sama saja dengan logaritma 100 per 2. Sama enggak? Sama ya. Sama dengan logaritma. Nah, berdasarkan sifat ini tadi, ya, apabila numerusnya dalam bentuk pecahan, maka menjadi logaritma 100 dikurang logaritma 2. Nah, logaritma 100, ini kan basis 10 itu adalah 2. Ya, dikurang logaritma 2 berapa? Nih 0,3 ya. Jadi kan sama hasilnya 1,7. Oke, sama ya. Ini sedikit lebih cepat. Tahap penyelesaiannya ini sedikit lama. Oke. Baik, kita lanjut yang B. Yang B. Ya. Logaritma 1 per 30. Nah, ini kan sama aja dengan seperti sifat yang ini. Ini sifat kedua pada logaritma yang sudah kita pelajari. Ya, ini menjadi logaritma 1 dikurang logaritma 30. Logaritma 1 itu kan 0. Ya, dikurang logaritma 30 itu kan sama saja dengan logaritma 3 kali 10. Nah, setelah itu kita ubah menjadi 0 dikurang logaritma 3 ditambah logaritma 10 ya. Baik. Ini sama dengan 0 dikurang logaritma 3 berapa tadi? Ya, nih 0,48. 0,48 ditambah. Nih basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1 ya. Sama dengan 0 dikurang 0,48 ditambah 1 itu adalah 1,48. Oke, sama dengan negatif 1,48. Baik, kita lanjut yang C, 4C ya. Oke. Nah, ini logaritma 72. Basisnya adalah basis 10. Oke. Nah, logaritma 72 itu harus kita arahkan ke logaritma 2 dan logaritma 3. Oke, baik. Nah, logaritma 72 itu sama dengan logaritma 8 dikali 9. Oke. Nah, berdasarkan sifat logaritma yaitu logaritma B kali C sama dengan logaritma B tambah logaritma C ya. Ini dia. Sehingga ini menjadi logaritma 8 ditambah logaritma 9. Oke. Nah, logaritma 8 itu adalah logaritma 2 pangkat 3. Oke. Ditambah logaritma 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, pangkat itu bisa kita pindah berdasarkan sifat logaritma menjadi 3 dikali logaritma 2 ditambah ini juga 2 logaritma 3. Oke.
Ini sudah kita pelajari nih. Nah, ini sama dengan 3 dikali logaritma 2 adalah 0,3 ditambah 2 dikali logaritma 3 adalah 0,48. Maka 3 dikali 0,3 itu adalah 0,9 ditambah 2 dikali 0,48 itu adalah 0,96. Maka ini hasilnya sama dengan 1,86. Oke. Baik. 1,86. Kita lanjut. Yang D. Yang D soalnya adalah nih 3 log 1/3 ya. Log 1/3 itu ini 3-nya bukan basis ya, tapi bilangan pokok. Maka ini menjadi, ini bisa saya ubah menjadi seperti ini ya. Ini kan bilangan bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat, bukan basis ataupun bilangan pokok ya. Oke. Ini bilangan bulat, maka menjadi logaritma 1/3 dipangkat 3 ya. Oke, ini sama dengan logaritma 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan 3 sama dengan logaritma 3 pangkat negatif 3. Ini sama saja dengan negatif 3 dikali logaritma 3 sama dengan negatif 3. Logaritma 3 berapa tadi? 0,48 ya. Maka ini sama saja dengan 0,48 sama dengan yaitu negatif 1,44 ini ya. 3 kali 8 kan 24, 4 simpan 2. 3 kali 4 12 tambah 2 14, 4 simpan 1. 3 kali 0 0, maka tambah 1 yaitu 1. Oke. Inilah jawaban nomor 3D. 4D ya. Kita lanjut. Baik, kita lanjut nomor 5 ya. Pertanyaannya, hitunglah. Ini sudah ada A, B, dan C. Oke. Baik. Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah ada, kita akan menghitung A, B, dan C. Oke, langsung saja. A. Logaritma 16 kali 8 dengan basis 2. Nah, ini dapat kita ubah seperti ini ya. 2 logaritma 16 ditambah 2 logaritma 8. Oke. Nah, logaritma 2 logaritma 16 itu adalah 2 pangkat 4 ditambah 2 logaritma 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ini pangkat bisa diubah atau pindah tempat menjadi seperti ini. Nah, 4 pindah menjadi bilangan bulatnya ya. Ditambah ini juga 3, 2 logaritma 2. Nah, apabila basis dan numerus sama, itu hasilnya 1. Maka 4 kali 1 4 ditambah 3 kali 1 3. Ini hasilnya tuh 7. Oke, kita lanjut yang B ya. Ini yang B. 2 logaritma 5 logaritma 625. Oke. Nah, ini langsung saja seperti ini ya. Langsung saja seperti ini. 2 logaritma 5 logaritma 625 itu adalah 5 pangkat 4 ya. Maka ini sama dengan 2 logaritma ini 4-nya pindah ke depan menjadi 4 kali 5 logaritma 5. Oke. Nah, ini kan basis dan numerus kan sudah sama, maka ini menjadi 2 logaritma 4. Kenapa 4? Ini kan 4 kali 1. Ini hasilnya 1 ya. Ini hasilnya 1 ini. Oke. Maka dikali 4 hasilnya 4. Nah, ini dapat kita tuliskan menjadi 2 logaritma 2 pangkat 2 ya. Pangkatnya pindah ke depan menjadi 2 kali
2 logaritma 2 sama dengan, ini basis dan numerus sama, maka hasilnya 2 kali 1 adalah 2. Oke, itu yang B. Nah, yang C, yang terakhir ya, yang C. Logaritma 2 ditambah logaritma 18 dikurang logaritma 6 ditambah logaritma 5 dikurang logaritma 3. Nah, kamu masih ingat gak? Kalau dikurang itu adalah dibagi, kalau ditambah itu adalah dikali. Maka ini dapat kita ubah menjadi, nah ini kan logaritma ya, 2 kali 18 kali 5 per, ini kan kurang, ini dikurang, berarti 6 kali 3 ya, sama dengan, ini dapat dicoret ya, ini 3. Oke, ini juga dapat dicoret, ini 1. Oke, maka hasilnya menjadi logaritma 2 kali 1 kali 5 10 per 1 adalah 10. Nah, ini basisnya 10 tanpa ditulis, sehingga basis dan numerus sama itu hasilnya 1. Oke, baik, itulah dia hasil pembahasan beberapa soal tentang logaritma. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.